Nah, clean up, misalnya kalau kita melakukan clean up saat well test, seperti yang dibahas tadi gitu ya, ada time dependent skin. Jadi yang awalnya PWF-nya turun ke bawah seperti ini, tapi along with time PWF kok naik nih. Oh, ini karena ada decreasing skin. Skinnya turun karena efek pembersihan saat clean up. Seperti itu. Nah, kemudian juga saat kita melakukan well test, bisa terjadi movement dari gas liquid interface. Jadi bayangkan kalau kita melakukan well test ini seperti ini, kita punya dua tool, downhole gauge, ya, kita buat tandem, namanya pressure gauge 1 dengan pressure gauge 2. Awal mulanya, ya ketika kita melakukan flowing-nya, itu seperti ini. Gitu ya. Jadi alirannya hanya gas aja. Gas gitu ya. Kemudian ada liquid di bawah. Gitu ya. Ini alirannya multi-phase by the way gitu ya. Kemudian kita teruskan alirannya, tapi ternyata alirannya sekarang udah mulai banyak liquidnya. Karena ini dinamika multi-phase ya. Awalnya gas, kemudian banyak nih liquid. Nah, liquid kan mulai loading di dalam sumur. Gitu ya. Dan sampai menutupi perforasi. Nah, tapi posisinya sekarang pressure gauge belum kena dengan interface gas liquid. Nah, kemudian terus berlangsung gitu ya flowing kita, makin lama makin banyak liquidnya. Dan sekarang liquid melewati pressure gauge 1. Tapi pressure gauge 2 masih belum kelewat sama interface. Kemudian aliran terus terjadi gitu ya, aliran terus terjadi, akhirnya pressure gauge terlewati ketutupan liquid juga. Ini kalau aliran. Kemudian kita build up, pressure build up, kita matikan sumur, interface bisa turun lagi ke bawah. Ya, masuk lagi liquidnya ke dalam reservoir itu bisa terjadi. Nah, karena hal seperti ini terjadi, itu bisa sangat mengganggu atau mempengaruhi well test interpretation kita. Dan menurut Matar, ini salah satu ahli well test, sebanyak 3/4 dari semua well test yang dia saksikan itu menunjukkan mixture dari gas dan liquid behavior, dan ini sangat possible terjadi. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya seperti ini. Kalau ideal, wellbore pressure itu seperti ini versus time. Ya lurus aja linear. Tapi yang terjadi karena ada dinamika multiphase, pressure gauge 1 merekam seperti ini yang berwarna biru. Nah, ini kan sudah beda banget dengan pressure kalau normal. Nah, ini PG1 seperti ini. PG2 bagaimana? PG2 seperti yang warna merah. Beda lagi PG1 dengan PG2. Nanti well test engineer akan bingung. Saya mau ngambil data yang benar yang mana? PG1 atau PG2? Padahal dua-duanya salah. Ya kalau dua-duanya benar, harusnya pressure PW itu seperti ini, PG1 seperti ini, PG2 seperti ini. Ini PG1, PG2, dan ini PW. Nanti di software gampang. Saya punya data PG1, tinggal kita kalkulasi aja gitu. Turunkan menjadi PW. Tinggal ditambah hidrostatik ya. Tinggal ditambah hidrostatik. Dan PG1 ke PG2 juga ada perbedaan pressure ya karena lokasi mereka kan berbeda. Artinya ya tinggal kita tambahkan aja dengan hidrostatik. Kita bisa hitung PG1, PG2 selisihnya hidrostatik gitu ya. Sama juga dengan PW selisihnya hidrostatik. Tapi kalau udah kayak gini kan udah bingung nih. Kok yang satunya bentuknya gini profilnya, tapi kok yang satu bentuknya profilnya gini. Ini kalau apa namanya? Kalau dia sebentar. Kalau dia apa namanya? Interface di dalam sumur gitu ya, pressure response ketika upward movement dari gas liquid interface. Kalau gas liquid interface-nya turun, sekarang bergerak turun gitu ya, akan seperti ini bentuknya. Jadi mau interface-nya naik atau turun akan mempengaruhi bacaan pressure gauge kita. Dan kalau diterjemahkan ke log-log plot, bentuknya bisa seperti ini. Akan ada spike-spike kayak gini. Bisa spike ke bawah, bisa spike ke atas, yang kalau kita memaksakan menginterpretasikan itu
dan menganggap itu sebagai efek reservoir, akan salah total. Kalau kita paksakan itu seolah-olah seperti radial composite atau seakan-akan seperti fault, itu akan salah. Karena sebenarnya itu hanyalah Wellbore fenomena, dinamika Wellbore.